Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi haddatil wasi'ah aswatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ija'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya buat kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan. Dan yang saat ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakitnya, dan juga putra-putrinya Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai terpecah belah dengan adanya masalah. Hadapilah masalah tersebut dengan akal yang sehat dan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku dimana pun kalian berada, mari tonton video ini sampai selesai, yang mana saudara Mahisa dan PS pengacara atau pembela Kiai Said Agil Sirot. Bagaimanakah kelanjutan video ini? Tonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Tolong jaga adab ke kiai saya. Sudahlah kiainya berargumen promo, dibantah argumennya, lalu jaga dong adab, jangan dibantah dong kiai saya. Cie. Wah, ada pengacara kalau berargumen sama Maesa, kan jadi hancur itu reputasinya. Ini otoritas apa saya enaknya menghina kiai? Kiai siapa yang saya hina? HNK. Kiai siapa yang saya hina? Saya balikin. Anda sebut saya menghina kiai, saya sebutin Kiai Said. Kalau saya nggak menghina Kiai Said, saya menghina argumen, saya menghantam argumennya yang plong. Karena silakan. Standar menghina itu bagaimana? HNK. Wah, sampai bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maisa. Coba on cam, Bang. Ya kalau buat saya paham sampean ini kan juga santri ya. Kita sama-sama muslim. On cam dulu lah, gampang ngobrol mah, on cam dulu. Nah, saya lagi nyetir. Kalau on cam saya nggak boleh kalau lagi nyetir. Ya. Coba on cam. Nggak usah pinter-pinter. Saya lagi nyetir beneran. Jadi bukan masalah takut on cam. Gitu ya. Bagaimana saya mempercayai pengakuan Anda? Loh, saya bilang saya lagi nyetir. Coba dilihatin mobilnya di bawah Anda lagi di dalam mobil. Oh ini lihat. Ya coba, nggak usah kelihatin jendela biar saya percaya. Sama saya dalam mobil mah. Coba. Itu lihat. Oh ya, baru percaya gitu. Oke. Udah, nggak apa-apa, nggak on cam. Maklum kan gitu. Ya artinya kan kita juga punya adab sebagai orang muda kepada yang lebih tua. Kalau sampean meminta saya beradab itu boleh, tapi jangan sebut menghina karena saya nggak merasa menghina. Dan memang statement saya bukan penghinaan. Siapa yang menghina Kiai Said? Ya artinya sampean ini tidak beradab sama Kiai. Oh, minta adab ke saya. Jadi jangan berpikir bahwa Kiai yang satu provinsi sama Anda itu yang disebut Kiai, yang Anda hormati enggak. Istilah perbedaan dalam kehidupan itu hal yang biasa, Maisa. Cuma tidak harus kita ini kehilangan kendali untuk bisa menghormati yang lebih tua, Maisa. Saya tanggap ya, saya tidak kehilangan kendali. Buktinya saya tidak melakukan penghinaan sama Said Agil Sirot. Itu bukti bahwa saya tidak lepas kendali. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah sebagai santri, guru saya juga oleh kelompok-kelompoknya, pendukungnya Said Agil sering dibully. Saya sebagai muridnya, tapi saya bukan berarti sampean itu harus melakukan hal yang sama, Maisa. Ganti ngomongnya. Kalau Anda tidak bisa diajak bicara, saya turunin. Ini saya waktu ngomong. Saya tidak pernah orang yang nyinyirin guru saya, itu saya tuntut beradab. Karena guru saya tidak mengajari saya pengemis, jadi pengemis adab. Kenapa sih rombongan saya ini harus mengingatkan Maisa? Ya. Nggak usah mengingatkan. Kalau tuduhan Anda bahwa saya menghina, Anda laporin. Kemarin kan buat laporan.
Ya, sampean ini muslim. Ya, ikhtilaf perbedaan pendapat itu hal yang biasa, Maisa. Nah sekarang mana bantahan kamu? Oke, berarti ngomong khilaf. Nah sekarang dibantah aja. Ya, Buka kitab ya. apapun konteksnya dalam permasalahan apapun itu, pendapat Iya. Anda tidak Iya, mutlak kamu- pendapat Anda benar. Kiai Said juga pendapatnya belum tentu juga mutlak benar. Nah kalau gitu bantah aja secara ilmiah. Anda apa-apa, saudara? Kita ini Artinya kita jangan sampai kehilangan adab sebagai santri sama kiai. Itu saja. Oh, saya masih beradab. Adab, coba definisi adab Bapak. Oke ya. Terangkan apa ta'rif atau had atau definisi. Ya, sampean tahu Fir'aun yang tidak lebih hina dan lebih buruk dari Kiai Said aja. Allah jelas perintahkan Musa dan Harun itu dengan kata-kata yang lain, dengan kata-kata yang halus. Sampean bisa. Sudah saya tanggapi ya. Itu bukan argumen bantahan terhadap kritikan saya. Walaupun demikian saya mampu jawab. Gini saudara ya, Anda nyebut saya menghina tapi Anda tidak memproses hukum. Itu kedunguan ya bagi saya. Ya, kemudian Sudahlah, nggak ada sesuatu itu harus dengan proses hukum, Aisyah. Saya ini pengacara, saya tahu masalah hukum. Sampean juga bisa. Sampean ini siapa bicara tentang hukum? Nah, sekarang Anda menyebut saya menghina. Kenapa Anda nggak proses hukum? Buktinya sekarang ada yang sedang dilaporkan menghina Kiai Said. Takaran menghina kiai itu bukan yang bisa diproses hukum, Aisyah. Takarannya bukan begitu, tapi takaran itu adab. Oke, definisi adab apa? Kamu pengacara ngomong adab. Jelaskan definisi adab. Jelaskan. Anda ini santri, Maisa, tahu kita ini bisa Oke, seperti turunin ya. ini. Ya, Oke, saya turunin ya. Dulu ini kita ini diajarin para kiai, Oke, Maisa. saya turunin. Ya. Nih, kita ngomong gantian. Anda ngomong penghina, katanya saya memang tidak termasuk kategori penghinaan secara undang-undang. Lalu Anda argumennya ada. Nah, sekarang saya minta jelaskan bagaimana Anda memutuskan memvonis seseorang itu tidak beradab kepada seseorang. Fokus di situ. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan, Anda namanya kan pengacara lucu. Katanya Anda menanyakan status saya berbicara hukum, saya tidak berbicara hukum. Anda ngomong adab di sini, jelaskan apa tarif adab. Silakan. Keluar konteks saya turunin. Silakan buka mic-nya, jelaskan tarif adab. Silakan. Buka mic tuh, saudara pengacara, Pak pengacara. Saya tidak berbicara hukum, dia mempertanyakan status saya apa. Padahal saya tidak berbicara hukum. Nah, Anda sekarang ngomong adab. Jelaskan definisi tarif had adab. Silakan Bapak pengacara, pembela Said Akil Siroj. Buka mic, jangan katro begitulah Bapak pengacara. Bukan katro, apa sih gaptek. Buka mic, buka mic. Mic-nya dibuka, nggak ada suara itu, bro. Bapak pengacara, pembela Kiai Said, buka mic. Mau pengacara ngomong-ngomong adab. Nuduh saya menghina, saya persilahkan untuk lapor. Kualitasnya gini amat ya. Ini kelas pengacara loh. Ya saya turunin lah. Karena nggak berani on cam juga lah. Mestinya kalau dia mengaku pengacara, berbicaralah hukum kan. Edukasi kami. Oh, kenapa sih ya kalau mendadak jadi pembela Said Akil kok mendadak ininya kan nggak jalan gitu. Bagaimana dia memvonis statement saya itu tidak beradab? Sebenarnya dia nggak ngerti ukuran adab itu apa. Kan bengong kita. Halo Pak pengacara, mending ngomong undang-undang pengacara mah. Ayo. Ya kan? Nah, buat Bapak pengacara tadi di situ Anda sebenarnya sudah buntu itu ya menyebut saya menghina Kiai Said. Ternyata dia tidak mampu membuktikan saya menghina Said Akil, dan bukti dia tidak memproses hukum saya itu adalah bukti bahwa saya tidak melakukan penghinaan, karena sudah ada orang yang menghina Kiai Said memang lagi dilaporkan. Nah, berangkatnya mereka ke Bareskrim Mabes Polri itu membuktikan ada penghinaan. Loh saya, mana silakan video saya direkam. Ayo. Seorang pengacara ngomong begini. Seorang pengacara ketika menjadi pembela Said Akil jadi seperti apa? Kita jelasin. Logika pengacara yang tadi begini. Maisa kamu jangan menghina. Berarti dia menuduh saya menghina. Dia tahu penghinaan itu adalah melanggar hukum, tapi dia tidak memproses hukum. Jadi sama aja begini ya. Ada orang ujuk-ujuk dituduh mukul orang. Kamu mukul saudara saya kan? Kenapa nggak lapor polisi? Wow. Nah jadi gini ya, ngomong hukum kamu siapa? Tidak ada standar orang ngomong hukum itu harus pengacara. Saya hanya menuduh deh, ngeladenin pengacara, nggak jelas di bawah itu. Saya nggak bicara hukum. Kamu menyebut saya menghina Kiai Said. Kenapa tidak lapor? Nih,
Pusing ya? Pusing? Ya pusing. Mau ngomong adab. Lo pengacara kamu ngomong adab, ditanya tarif nggak ngerti, pelawak-pelawak. Ada yang pengacara kayak gini. Naik lagi. Pokoknya fokus adab, tarif adab ya. Fokus, jelaskan tarif adab. Maesa, nggak usah segala sesuatu yang sesuai dengan definisi lu ya. Yes, ya. Jadi kalau kamu sebagai pengacara, tapi cuma meminta orang lain menghormati kiai Anda, kelompok Anda, nggak perlu. Ngapain Anda jadi pengacara? Oh, pengacara apa tugasnya? Nah, di sini. Jaga adab dong sama kiai saya. Guru saya itu dikritik sama golongan Anda juga. Pembela Kiai Said. Habis itu banyak penghinaan terhadap guru saya. Kumis, macam-macam. Nuduh NGL. Kritikan pedas, saya tidak pernah membela guru saya. Jaga adab, tidak pernah. Guru saya tidak mengajarin saya jadi pengemis adab. Guru saya tidak pernah mengajari saya, Maesa kalau dikritik kamu nyuruh orang agar menjaga adab. Tidak pernah. Kesan guru saya begini, saudara. Tahu nggak, guru saya adalah orang yang membantah Said Akil Siroj juga masalah sejarah. Guru saya adalah orang yang membantah Said Akil Siroj. Hari ini saya muridnya juga mampu membantah. Apa kata guru saya? Seth, kalau kamu melihat saya dikritik, kamu nggak boleh marah. Yang perlu kamu lakukan adalah menjawab secara ilmiah. Tapi kalau kamunya tidak berniat, wis. Tapi yang penting jangan marah. Nah, ini ada orang pengacara, membela Kiai Said, jaga adab dong. Halo, ini level pengacara kawan-kawan. Level pengacara. Level pengacara. Bingung ya, mau melaporkan ayah saya. Sekarang adalah pelaporan. Ada yang sedang melaporkan penghinaan terhadap Kiai Said Akil Siroj. Nah, artinya berarti terjadi penghinaan itu. Maka mereka membawa nama penghina itu kepada Bareskrim Mabes Polri. Kenapa sayanya tidak dilaporkan? Kalau saya menghina, lalu saya katakan saya tidak menghina Kiai Said. Yang saya sebut pelongo adalah argumennya, karena memang argumennya Said Akil itu pelongo. Saya pikir sekali lagi, argumen Said Akil Siroj itu memang pelongo. Kita, saudara pengacara, menyebut PSN dengan Ihyaul Mawad itu kepelongoan argumennya Said Akil Siroj. Sila kalau nggak mampu berargumen, nggak usah. Ada pengacara ngebelain Said Akil Siroj, naik di sini cuma jaga adab dong. Saya nggak pernah tuh. Ketika guru saya dikritik, jaga adab dong ke guru saya. Saya nggak pernah tuh. Kenapa? Karena guru saya tidak pernah mengajari saya menjadi seorang pengemis adab. Tahu guru saya? Guru saya adalah orang yang pernah membantah, membungkam Said Akil Siroj, meluruskan kajian Said Akil Siroj masalah sejarah. Itu waktu masih di usia guru, maksud saya masih muda. Jangankan dengan guru saya, dengan maesanya aja nggak ada bakalan bisa membela Said Akil Siroj. Hatta Said Akil Siroj membantah statement saya tidak cukup ilmu. Kenapa? Karena memang faktanya Said Akil Siroj itu bersalah ketika membela PSN. Ketika PSN disebut Ihyaul Mawad, itu salah secara disiplin keilmuan. Ingat, Ihyaul Mawad itu disiplin keilmuan, ada standarnya bang, ada kitabnya. Jangan masa argumennya begini pengacara. Belum tentu salah, belum tentu benar. Gua nggak ada ukurannya kok kitab. Itu kan kontennya Ihyaul Mawad. Bis pengacara nggak bakalan nyampe ngomong Ihyaul Mawad mah. Nah, demikianlah sahabatku perdebatan antara pengacara Kiai Haji Said Akil Siroj dengan Mahesa Al-Bantani ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua ya rabbal alamin. Dan bagaimana menurut kalian? Dan jika kalian suka dengan video ini maka di like, comment, and subscribe. Dan jika tidak suka maka abaikan saja. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.